Alhamdulillah, seneng banget rasanya hari ini gajian. Dan seperti biasa, sebelum uangnya aku gunakan untuk membeli ini dan itu, aku tuh wajib banget untuk membuat rencana anggaran bulanan dulu. Dalam mengatur keuangan, aku paling suka menggunakan metode Kakaibo, yaitu cara mengatur keuangan ala orang Jepang. Jujur aku paling suka banget dengan metode ini karena bener-bener bisa menghemat pengeluaran sampai 30%. Cara mengatur keuangan dengan metode Kakaibo dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, di awal bulan kita itu wajib banget mencatat pendapatan kita itu berapa. Kemudian kita list berapa sih pengeluaran wajib kita, seperti cicilan mobil, bayar listrik, bayar sekolah anak, dan lain-lain. Untuk langkah kedua, kita wajib juga menyisihkan uang untuk ditabung. Jadi sebenarnya menabung itu nggak harus banyak-banyak ya teman-teman. Walaupun tabungan kita sedikit, tapi ketika kita istiqomah alias konsisten, insya Allah lama-lama tabungan kita akan menjadi bukit. Jadi walaupun pendapatan kita setiap bulannya itu kecil, kita tetap wajib menyisihkan uang kita untuk ditabung. Langkah ketiga dalam metode Kakaibo ialah kita wajib banget mencatat seluruh pengeluaran kita. Dulu waktu aku nggak mencatat seluruh pengeluaran aku tuh suka bingung, kok uang aku udah habis aja sih? Emang aku habis beli apa aja? Sampai-sampai aku pun pernah berpikir kalau uang aku tuh habis karena hilang atau mungkin diambil tuyul. Astagfirullahaladzim. Setelah aku ingat-ingat kembali, ternyata uangnya habis karena aku belanjakan sendiri. Nah, tahap terakhir dalam metode Kakaibo ialah dengan melakukan evaluasi. Berapa sih pengeluaran kita di bulan ini? Terus dalam pengeluaran kita, bagian mana nih yang perlu kita rampingkan? Dan ada nggak sih kesalahan kita dalam mengatur keuangan sehingga pengeluaran kita itu menjadi over budget? Nah, dengan menggunakan keempat langkah ini, insya Allah kita akan mampu menghemat pengeluaran sampai dengan 30%. Oke teman-teman, di rencana anggaran bulanan aku kali ini, di sini pendapatan aku sebesar Rp3.300.000. Di video sebelumnya, aku tuh udah menjelaskan bahwa aku tuh pengangguran dan aku tuh mendapatkan uang dari suami aku. Nah, biasanya suami aku itu membagi keuangannya dalam beberapa tahap gitu. Ada disisihkan untuk ditabung untuk rencana masa depan, dan sebagiannya lagi diberikan kepada aku untuk aku kelola sendiri. Untuk pengeluaran wajib aku sebenarnya nggak begitu banyak rinciannya ya teman-teman. Aku nggak bayar listrik, aku juga nggak bayar cicilan rumah, cicilan motor dan lain-lain karena alhamdulillah aku nggak punya cicilan. Terus aku tuh tinggalnya di rumah dinas. Di sini tuh aku nggak tahu ya ada nggak sih pembayaran rumah ataupun pembayaran listrik. Kalaupun ada mungkin itu langsung dipotong di gaji suami aku. Oke, di pengeluaran wajib aku kali ini, di sini aku memberikan uang untuk mertua aku sebesar Rp800.000, untuk kakek Rp100.000, nenek Rp100.000, dan sedekah Rp100.000. Oh iya, di video sebelumnya banyak banget di antara teman-teman yang bertanya, kok mertuanya dikasih tapi orang tua sendiri nggak dikasih? Nah, jadi gini, aku tuh kalau mau ngasih uang untuk orang tua aku nggak pernah ngambil dari gaji suami, tapi aku ngasih dari uang saku aku sendiri. Dan paling sering itu memang udah disiapkan khusus oleh suami. Oke lanjut, untuk tabungan aku sisihkan Rp200.000, untuk belanja bulanan Rp500.000, untuk belanja mingguan Rp600.000, jajan Rp200.000, paket data Rp100.000. Dan di bulan ini aku ada arisan perabot sebesar Rp165.000, tapi di sini aku sengaja genapkan Rp200.000 biar nanti sisanya bakalan aku simpan dalam tantangan menabung 1 juta aku. Oke, selanjutnya untuk liburan di sini aku menyisihkan Rp150.000, transportasi Rp80.000, kemudian yang terakhir pengeluaran tak terduga sebesar Rp170.000. Oke, selanjutnya di sini aku membuat tabel kemana perginya uangku.
Aku membuatnya dalam 4 kolom. Untuk kolom pertama aku tulis nomor, kolom kedua tanggal pengeluaran, kolom ketiga deskripsi pengeluaran, dan kolom terakhir yaitu nominalnya berapa. Setelah itu aku tak lupa menuliskan quote untuk mengingatkan diri aku agar senantiasa menggunakan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan gaya hidup. Karena ketika aku fokus menggunakan keuangan aku untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan gaya hidup, maka aku akan menjadi pribadi yang bersyukur dan tidak mudah terpengaruh untuk membeli hal-hal yang sebenarnya nggak begitu aku butuhkan. Oke teman-teman, nah selanjutnya aku membuat review anggaran bulanan yang terdiri dari 4 kolom. Untuk kolom pertama aku tulis deskripsi, kolom kedua aku tulis budget, kolom ketiga aku tulis sebenarnya, dan kolom terakhir aku tulis selisih. Nah jadi teman-teman, di kolom deskripsi ini aku tulis kembali jenis-jenis pengeluaran aku. Mulai dari ngasih mertua, belanja bulanan, belanja mingguan, arisan perabot, semuanya aku tulis sampai dengan pengeluaran tak terduga. Setelah aku tulis, aku isi kembali nih budgetnya berapa. Nah, budgetnya harus benar-benar sesuai dengan budget yang udah aku tulis di awal. Kemudian di akhir bulan nanti aku akan melakukan evaluasi. Sebenarnya berapa sih pengeluaran aku di bulan Januari ini? Contohnya nih, untuk belanja bulanan, di sini kan aku anggarkan Rp500.000. Nah, sebenarnya yang aku belanjakan itu ada berapa? Nah, biasanya kadang pas Rp500.000, kadang juga kurang dari Rp500.000. Nah, jadi teman-teman, setelah aku mengisi kolom sebenarnya pengeluaran aku untuk bulan Januari, aku lanjut untuk menulis selisih antara budget dan uang yang aku belanjakan sebenarnya itu berapa. Setelah itu aku totalin deh. Nah, nanti bakalan akan kelihatan berapa sih total pengeluaran aku di bulan Januari ini, terus jumlah uang yang tersisa itu berapa. Nah, dari uang yang tersisa itu, uangnya akan aku gunakan untuk apa? Apakah uangnya akan aku tabung atau akan aku gunakan untuk kebutuhan aku yang lain? Nah, kalau untuk ditabung, aku langsung checklist saja tuh kolom ditabung. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya nih uangnya akan digunakan untuk keperluan teman-teman yang lain, maka teman-teman langsung saja menceklis kolom yang ada di samping dan lain-lain. Terus Kak, kalau misalnya nih uangnya ada yang kita gunakan untuk ditabung, ada juga akan kita gunakan untuk beli jajan dan lain-lain, itu gimana solusinya? Nah, solusinya simpel banget teman-teman. Silahkan di checklist keduanya, tapi di samping kolomnya itu teman-teman tulis berapa nominalnya. Jadi kan akan kelihatan tuh nominal yang ditabung berapa, kemudian nominal yang digunakan untuk kebutuhan yang lain itu berapa. Oke? Nah, selanjutnya setelah aku membuat review anggaran bulanan, aku lanjut untuk membuat list belanja bulanan aku. Nah, aku tuh sangat berupaya banget agar barang-barang yang aku tulis di list belanjaan aku itu benar-benar aku butuhkan. Dan yang paling penting, budgetnya pun gak boleh lebih dari 500.000. Aku senang banget membuat list belanja bulanan kayak gini sebelum pergi berbelanja. Kenapa? Karena aku tuh bisa belanja super cepat dan super hemat. Mata aku tuh nggak jelalatan untuk membeli ini dan itu yang sebenarnya nggak begitu aku butuhkan. Oke teman-teman, ini aja video aku hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua ya. Kalau teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa like, komen, dan share. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.